Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga tetap bersemangat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini Bapak ingin menerangkan tentang seperangkat komputer ya, terutama tentang hardware. Gimana anak-anak? Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai materinya. Baik anak-anak, kita akan mulai mengenal beberapa hardware ya, komponen yang ada di dalam komputer. Ini adalah gambar komputer lengkap. Ada monitor dan ada CPU serta keyboard. Kita akan mengenal ya hardware komputer dan masing-masing fungsinya. Ini adalah layar monitor. Fungsinya untuk menampilkan gambar dan lain-lain. Yang nomor 2 adalah CPU. Fungsinya untuk menyimpan data. Dan yang ini adalah keyboard. Fungsinya untuk menulis angka dan kalimat pada komputer. Dan ini adalah mouse, fungsinya sebagai kursor atau tanda panah untuk menunjukkan. Demikian anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Kita akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu hardware komputer beserta fungsinya. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Berikutnya adalah macam-macam hardware komputer. Yang ini adalah motherboard. Adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System. Pengatur koneksi input-output, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis atau VGA, dan soket kartu tambahan. Dan yang ini adalah prosesor. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dan yang ini adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam bit. Contoh 160 gigabit dan lain-lain. Dan yang ini adalah RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM juga dinyatakan dalam bit. Dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz. Jadi, dalam RAM tidak cukup data saja, namun ada parameter lain, yaitu kecepatan RAM. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM yang ada pada motherboard. Contoh RAM 512 MB dan lain-lainnya. Ini adalah optical drive, adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, CD atau DVD-CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Dan yang ini adalah VGA, adalah singkatan dari Video Graphic Array. VGA berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA, maka semakin halus gambarnya. Syukran, demikian anak-anak, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum anak-anak. Berikut adalah fungsi dari komputer.
Terdapat banyak sekali fungsi komputer tergantung kepada penggunaannya. Berdasarkan pengertian komputer yang tadi kita bahas, fungsi komputer adalah yang pertama sebagai data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun dari komputer lain dan peralatan lainnya. Yang kedua, fungsi komputer itu adalah sebagai data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya, data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. Yang keempat adalah data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat untuk menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer atau ke dalam memori eksternal. Yang kelima, data movement. Fungsi komputer lainnya adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang lain ke komputer yang lainnya lagi. Jadi, bisa dipindahkan satu komputer ke komputer lainnya atau peralatan output lain. Demikian anak-anak, fungsi daripada komputer. Semoga kita mampu menggunakannya dengan baik. Terima kasih.